Ya, kita masuk ke materi selanjutnya tentang membahas PLSQL3, yaitu menulis perintah yang dapat dieksekusi. Tujuan dari subbab ini untuk agar kita dapat memahami bagian executable, menggunakan identifier dengan benar, menulis perintah pada bagian executable, memahami aturan dari nested blocks, menjalankan dan menguji blok PLSQL menggunakan aturan pengkodean. Secara umum dipelajari cara menulis kode yang dapat dijalankan pada blok PLSQL. Juga dipelajari aturan untuk nested PLSQL blocks, juga cara menjalankan dan menguji kode PLSQL. Petunjuk pada blok PLSQL, karena PLSQL adalah kelanjutan dari SQL. Aturan sintaks secara umum pada SQL juga berlaku pada PLSQL. Statement dapat ditulis dalam beberapa baris. Unit pada blok PLSQL dapat diidentifikasi sebagai delimiters, identifier, literals, komentar. Petunjuk pada blok PLSQL. Delimiters adalah simbol yang memiliki arti bagi PLSQL. Contoh select. Identifiers dapat berisi maksimal 30 karakter, dimulai dengan karakter, dapat berisi numerik, tanda dolar, underscore, dan tanda bilangan, tidak boleh mengandung karakter, tanda penghubung, slash dan spasi, contoh dot dan dash, debit spasi amount on slash of user ID. Tidak memiliki nama yang sama dengan nama tabel atau kolom. Bukan merupakan keyword. Keyword harus ditulis dalam huruf besar agar coding mudah dibaca. Identifier digunakan untuk member nama item atau unit dari program PLSQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor, variabel kursor, subprograms, dan package. Identifier maksimal terdiri dari 30 karakter dan harus dimulai dengan huruf. Petunjuk pada blok PLSQL. Literal, yang termasuk literal adalah karakter dan tanggal, date, harus dihapus dengan tanda petik tunggal. Dengan v_name, titik 2 sama dengan petik Henderson petik. Itu namanya literal. Bilangan dinyatakan dalam notasi angka atau notasi saintifik. Tanda slash berarti menjalankan blok PLSQL pada tools misal SQL plus. Petunjuk pada blok PLSQL komentar menggunakan dua tanda minus atau ditempatkan di antara tanda slash bintang dan bintang slash untuk komentar yang lebih dari satu baris. Contoh declare visual number 9,2 begin. Nah, kita bisa mulai komentar. Compute the annual salary based on the monthly salary input from the user. Sini komentar, kita akhiri dengan bintang slash. Lalu lanjut ke PLSQL selanjutnya. Fungsi PLSQL dalam fungsi ISQL dalam PLSQL yang ada pada perintah prosedural single row number, single row character, data type conversion, date, timestamp, greatest and least, dan bermacam-macam fungsi. Yang tidak ada pada perintah prosedural yaitu decode, fungsi group, average, min, max, count, sum, std, def, and variance. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL. Untuk penyambungan, v_mailing underscore address titik 2 sama dengan v_name char 10 v address char 10 v state char visit. Contoh penggunaan fungsi perubahan ke huruf kecil v_email titik 2 sama dengan lower kurung buka v_email. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL. CHR adalah fungsi SQL yang mengubah kode ASCII ke dalam karakter. 10 adalah kode untuk line fit. PLSQL memiliki fungsi penanganan error tersendiri yaitu SQL code, SQL ERRM. Kita bahas pada bagian lain. Konversi tipe data, mengkonversi tipe data ke tipe data lain, mencampur beberapa tipe data yang tidak sesuai yang dapat menyebabkan error. Fungsi konversi to char, to date, to number. Declare v_date seperti ini contohnya. Konversi tipe data. PLSQL mengkonversi tipe data secara dinamik. Contoh, misal kita memberi nilai number pada sebuah variabel bertipe char, maka PLSQL otomatis akan mengubah number ke arah sebalik ke dalam karakter sehingga dapat disimpan dalam variabel bertipe char, dan juga berlaku kebalikan. Cara penulisannya to char, nilainya berapa, formatnya apa. Untuk date dan number sama. Lalu untuk konversi tipe data, statement memproduksi error jika variabel vdate itu dideklarasikan sebagai tanggal.
VDate sama dengan Januari ini. Apakah cara konversi leader? Kalau iya, mengapa? Untuk membantulkan kesalahan kita gunakan fungsi konversi to date. v_date titik 2 sama dengan to date Januari 13, 2001 petik, petik month dt year. Nested block dan ruang lingkup variabel. Blok PL_SQL dapat di nested. Bagian exception dapat juga berisi nested blocks. Ruang lingkup dari identifier adalah bagian dari unit program, blok, subprogram, atau package. Nested block dan ruang lingkup variabel. Contoh, x binary integer, begin, declare y number, begin y underscore sama dengan x, and scope of x, scope of y. Keterangan variabel x dikenal pada bloknya dan subblok di dalamnya, sedangkan variabel y hanya berlaku pada subblok. Jadi di sini x itu dikenal, pada subbloknya juga dikenal x, tapi di sini sedangkan dia hanya berlaku untuk subblok, bukan bloknya. Menandai suatu blok bisa diberi nama. Contoh, outer declare birthdate date, begin declare birthdate date, begin, outer birthdate dikonversikan menjadi tanggal, and diakhiri. Menandai suatu blok. Suatu variabel bisa direfer bersama dengan nama bloknya. Contoh, outer.birthdate, variabel birthdate pada blok dengan nama outer. Ini contohnya, yang nomor 1 dilihat ini, yang nomor 2. Evaluasi ruang lingkup variabel pada blok PL_SQL 1 di atas. Ya, berarti v missing clerk not eligible for commission. Jadi v_missing itu tidak not eligible lah untuk komisinya. Kalau v total com itu ilegal karena tidak dapat dikenali pada luarnya. Lalu untuk v_com harus sama dengan 0. Untuk operator dalam PL_SQL sama dengan yang ada di SQL, logika, aritmatika, penyambungan, tanda kurung untuk menentukan urutan operasi. Operator eksponensial. Catatan, sebaiknya tidak menggunakan tanda kurung dengan ekspresi bulan karena sulit dibaca. Operator dalam PL_SQL. Contoh penggunaan. Untuk menaikkan nilai counter pada sebuah loop, kita gunakan vcount sampai titik 2 sama dengan vcount plus 1. Kalau untuk mengeset, kita gunakan titik 2 v_n1 sama dengan v_n2. Untuk validasi, apakah nomor pegawai beri suatu nilai, berarti v_valid. Kita gunakan v_valid. Operator dalam PL_SQL. Jika kita bekerja dengan nilai 0, akan berlaku aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai 0, hasilnya juga akan 0. Jika operator logika not diterapkan pada 0, hasilnya juga akan 0. Pada perintah kontrol kondisional, jika suatu kondisi mengandung nilai 0, maka perintah dalamnya tidak akan dijalankan. Memberikan inden. Memberikan inden adalah penulisan yang menjorok ke dalam dibanding dengan baris sebelumnya. Inden digunakan untuk memperjelas pembacaan program. Contoh, nih, begin if x sama dengan 0, then y titik 2 sama dengan 1, and if n. Deklarasikan seperti ini. Agar program mudah dibaca, maka digunakan inden. Untuk menampilkan struktur program, juga dapat digunakan baris yang berbeda disertai inden. Bandingkan dua program berikut, mana yang lebih baik. Untuk yang pertama, barisnya satu deret surut. Untuk yang kedua, kita gunakan inden. Nah, inden juga bisa membuat program tidak efisien dan malah sulit dibaca. Pada bab ini kita telah mempelajari aturan penulisan blok PL_SQL, bagaimana kita gunakan identifier, struktur blok PL_SQL, dan pemrograman PL_SQL, yaitu fungsi, konversi tipe data, operator, dan aturan, dan petunjuk dalam pemrograman. Sekian untuk materi PL_SQL ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.